Pukul 11.43 siang waktu Israel. Langit cerah. Aktivitas militer di pangkalan Negev berjalan normal. Para teknisi mengatur jadwal penerbangan drone. Operator komunikasi menerima laporan dari perbatasan utara. Semuanya tampak biasa, tapi tidak untuk lama. Dalam hitungan detik, sensor darurat berbunyi. Layar radar mendeteksi objek melaju sangat cepat dari arah timur laut. Kecepatan lebih dari 1.600 km per jam, tapi terlalu rendah untuk rudal balistik biasa. Terlalu senyap untuk bisa dikenali. Satu perwira muda sempat berteriak, "Ini rudal tak dikenal. Kenapa belum masuk sistem otomatis?" Tapi sebelum sistem bisa merespons, semuanya sudah terlambat. Ledakan maha dahsyat mengguncang pusat komando. Titik hantaman tepat di tengah-tengah bangunan utama, Pusat Koordinasi Darat Udara Israel. Bangunan 5 lantai itu langsung runtuh seperti dihantam palu raksasa. Api langsung menjalar ke tangki bahan bakar dan ruang penyimpanan data. Suara jeritan, kaca pecah, dan dentuman beruntun memenuhi udara. Para tentara yang selamat hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Sebagian tertimbun reruntuhan. Sebagian terbakar hidup-hidup. Beberapa rekaman dari kamera pengintai menampilkan momen ketika satu unit kendaraan komando terangkat ke udara karena gelombang ledakan. Pusat kendali militer Israel hancur dalam waktu 18 detik. Tak ada peringatan, tak ada serangan balasan, tak ada intersepsi. Serangan ini begitu cepat, begitu presisi, dan begitu brutal. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dunia langsung gempar. Breaking news muncul di seluruh kanal internasional. Iran hancurkan markas strategis militer Israel. Pusat komando IDF lenyap dihantam rudal cerdas. Israel dalam keadaan darurat militer. Sementara itu, di lokasi kejadian, pasukan penyelamat masih menggali puing-puing. Bau asap bercampur darah menyengat udara gurun yang panas. Seorang jenderal tua berdiri menatap reruntuhan sambil bergumam, "Kami tidak siap untuk ini." Inilah awal dari krisis terbesar dalam sejarah militer modern Israel. Dan ini baru babak pertama. Yang dihancurkan oleh rudal Iran bukan sekadar bangunan. Itu bukan pangkalan tempur biasa. Itulah pusat kendali utama operasi militer Israel di wilayah selatan. Jantung sistem komando pertahanan Israel. Nama fasilitas itu dirahasiakan. Tapi berdasarkan data bocoran intelijen internasional, itu adalah bagian dari unit kendali operasi terpadu IDF, tempat semua koordinasi serangan drone, jet tempur, pertahanan Iron Dome, hingga pengendalian siber berlangsung. Ruangannya disebut The Brain. Dibangun di bawah tanah, terlindungi beton anti-rudal, dan dipenuhi perangkat AI militer tercanggih. Dari sinilah, Israel mengontrol semua medan perang, dari Gaza hingga dataran tinggi Golan. Dan semua itu musnah dalam satu ledakan tunggal. Sebelum ledakan, ruangan itu seperti pusat misi NASA. Operator duduk di depan panel kontrol. Layar menampilkan pergerakan musuh. Ada sistem pelacakan langsung dari satelit. Ada komunikasi terenkripsi dari markas Shin Bet dan Mossad. Namun saat rudal Iran menghantam permukaan, seluruh lantai bergetar. Server utama meledak. Monitor pecah. Data operasi menghilang. Komando ke lapangan terputus. Beberapa rekaman suara terakhir dari ruangan itu diambil oleh tim penyelamat. "Kami kehilangan visual atas jalur Gaza. Backup sistem down. Kami buta. Kami buta. Keluar. Semua keluar. Struktur akan runtuh." Lalu senyap. 37 tentara hilang kontak. 20 dikonfirmasi tewas. 5 perwira senior tak bisa diselamatkan. Sistem komunikasi militer di seluruh Israel mengalami gangguan besar selama 42 menit. Selama itu, jet tempur tidak bisa dikontrol. Satelit pengintai kehilangan koneksi. Dan pasukan darat di perbatasan tidak mendapat perintah apapun. Israel benar-benar kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara yang dikenal memiliki kekuatan militer canggih lumpuh total. Kebocoran informasi makin diperkuat, karena lokasi pusat kendali sangat tersembunyi. Lindungan radar, tanpa sinyal publik. Tapi rudal Iran menghantamnya dengan presisi mengerikan. Apakah itu keberuntungan? Atau seseorang telah membocorkannya dari dalam? Pemerintah belum bicara, tapi dunia sudah paham. Yang diserang bukan hanya gedung, tapi kemampuan berpikir militer Israel.
Dan kalau otak pasukan saja bisa dihancurkan, lalu siapa yang masih mengendalikan tubuh? Hanya 2 jam setelah ledakan mengguncang markas militer Israel, Iran mengumumkan pernyataan resmi. Disiarkan langsung melalui televisi nasional Iris dengan gaya dingin dan penuh perhitungan. Seorang juru bicara militer berpakaian hijau zaitun menyampaikan kalimat tegas. Operasi ini kami lakukan sebagai bentuk pembalasan atas agresi militer Israel di Quds dan pembunuhan ilmuwan kami. Dunia langsung terguncang. Iran tidak hanya mengakui serangan tersebut, mereka bahkan merinci rudal yang digunakan. Rudal balistik jarak menengah dengan sistem pemandu generasi baru. Dengan akurasi maksimal, marin kesalahan kurang dari 2 meter. Nama rudalnya, Zolfaghar Ehak. Versi pengembangan dari Zolfaghar lama, namun sudah dipasangi sistem navigasi satelit dan eye targeting berbasis optik. Rudal ini tidak hanya cepat, tapi juga cerdas. Bisa mengubah arah di udara, bisa menyesuaikan target jika radar berubah, dan yang paling menakutkan, bisa menembus pertahanan elektronik seperti milik Israel. Peta lintasannya dirilis ke publik. Rudal diluncurkan dari Provinsi Yazd, Iran Tengah. Terbang rendah di atas wilayah Irak, melintasi Suriah, dan masuk ke wilayah udara Israel dari arah tenggara, persis ke titik pusat komando militer di Negev. Presisi yang mengejutkan. Iran juga menyertakan rekaman drone pengintai sebelum serangan. Video tersebut memperlihatkan gedung markas Israel dalam sorotan inframerah. Tepat dan jelas. Itu artinya, target sudah dipelajari jauh hari sebelumnya. Dalam pernyataannya, Iran juga menambahkan, kami tidak mencari perang, tapi kami tidak akan diam jika diserang. Ini adalah peringatan, bukan ancaman. Namun bagi Israel, ini lebih dari sekadar peringatan. Ini adalah penghinaan di depan kamera, di hadapan dunia, dan dari musuh yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman, bukan lawan setara. Beberapa jam kemudian, Presiden Iran turut bicara, tapi kali ini lebih diplomatis. Jika Israel berhenti menyerang kami, maka kami pun berhenti. Tapi jika mereka membalas, kami akan melipat gandakan serangan. Kartu sudah dibuka. Rudal telah mendarat, klaim telah diumumkan. Dan sekarang, seluruh dunia menunggu langkah Israel berikutnya. Apakah membalas? Atau menahan diri? Tapi satu hal pasti, Iran tak lagi bermain di balik bayangan. Mereka kini menyerang dari garis depan. Sistem pertahanan udara Israel dikenal sebagai yang paling canggih di dunia. Iron Dome, nama yang selama ini jadi simbol keunggulan teknologi militer negeri Zionis. Sebuah sistem intersepsi yang konon mampu mendeteksi dan menghancurkan segala jenis ancaman dari udara, mulai dari roket, peluru kendali, hingga drone. Tapi malam itu, segalanya berubah. Iron Dome tidak menembak, bahkan lebih buruk, tidak mendeteksi. Para operator pertahanan di pusat komando wilayah selatan tidak mendapat sinyal ancaman. Radar utama menunjukkan langit bersih. Semua sistem hijau. Tidak ada peringatan rudal masuk. Sampai ledakan terjadi. Satu operator berkata, kami bahkan tidak sempat mendengar alarm sebelum atap ruangan kami runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Intelijen awal menyebut adanya serangan siber terhadap pusat radar dan komunikasi Iron Dome. Beberapa bagian sistem dinonaktifkan secara diam-diam sebelum rudal tiba. Ada gangguan elektromagnetik misterius yang menyebabkan layar pengawasan beku selama 13 detik. Terdengar sepele, tapi 13 detik dalam pertempuran udara bisa menentukan hidup dan mati. Rudal balistik Iran melaju dengan kecepatan tinggi, dilengkapi lapisan siluman dan teknologi jammer. Kemungkinan besar, rudal itu membawa perangkat pengacau sinyal yang khusus menarget radar Iron Dome. Serangan kombinasi, fisik dan digital. Dan berhasil total. Pemerintah Israel awalnya bungkam. Namun bocoran dari unit pertahanan menyebut, sistem cadangan Iron Beam, senjata laser pertahanan, juga tidak sempat aktif karena kehilangan perintah dari pusat. Ini lebih dari sekadar kerusakan teknis. Ini adalah kekalahan telak dalam medan perang modern. Perang yang bukan hanya soal kekuatan senjata, tapi tentang siapa yang lebih dulu mematikan mata dan telinga musuh. Israel kehilangan kemampuan melihat, hilang kemampuan menembak, dan untuk sesaat, kehilangan kepercayaan diri.
beberapa warga mulai bertanya, kenapa kami bayar miliaran dolar untuk sistem yang tidak bekerja saat dibutuhkan? Para analis militer menyebut, ini pertama kalinya dalam sejarah Iron Dome bahwa rudal musuh mampu masuk langsung ke target vital tanpa satupun intersepsi. Sebuah perwira menulis dalam catatan internal, Iron Dome bukan roboh, tapi dibungkam sebelum bicara. Kini, kredibilitas teknologi militer Israel dipertanyakan. Pasar senjata dunia terkejut, investor pertahanan mulai resah, dan Iran tersenyum di balik layar karena serangan yang tidak terlihat justru yang paling mematikan. Pukul 14.26 waktu Yerusalem, seluruh Israel menunggu satu suara, bukan dari jenderal, bukan dari ahli senjata, tapi dari pemimpinnya, Benyamin Netanyahu. Namun, suara itu tak kunjung datang. Beberapa jam setelah pusat kendali militer dihancurkan, Netanyahu belum muncul ke publik. Ia tidak bicara di televisi, tidak menulis satupun pernyataan resmi. Ia hilang dari layar, tapi ia tidak lari. Ia ada di bawah tanah, di dalam bunker krisis nasional, dikawal ketat bersama para petinggi militer dan kepala keamanan. Suasana di sana panas. Semua bicara, semua menunjuk, semua menyalahkan. Ini sabotase. Sistem radar kita dilumpuhkan dari dalam. Saya sudah peringatkan 2 bulan lalu, tapi tidak ada yang dengar. Netanyahu hanya diam. Wajahnya tegang, dahi berkeringat, matanya menatap layar besar di dinding. Peta wilayah Israel penuh titik merah, tanda lokasi strategis yang kini tak lagi bisa dipantau. Dan akhirnya, ia berdiri. Bagaimana bisa semua ini terjadi dalam satu hari? Di bawah kepemimpinan saya? Apa kalian tahu artinya ini di mata dunia? Israel terlihat lemah. Ia memukul meja. Suara gemanya menggema ke seluruh ruang bawah tanah. Saya tidak akan biarkan ini terjadi lagi. Siapkan semua pasukan. Kita balas. Sekarang juga. Tapi tidak semua setuju. Menteri Pertahanan menentang. Kalau kita balas sekarang, tanpa strategi, kita buka pintu ke perang besar. Bahkan mungkin perang dunia. Kepala Mossad angkat bicara. Kita belum tahu siapa bocorkan data. Kalau kita menyerang sekarang, kita tidak menyerang musuh. Kita hanya membakar amarah sendiri. Ruang itu mendadak penuh konflik internal. Israel tidak hanya diserang dari luar, tapi kini terpecah dari dalam. Rakyat di luar bunker mulai berspekulasi. Apakah Netanyahu kehilangan kendali? Apakah ini awal dari keretakan politik dalam negeri yang lebih dalam? Di media sosial, tagar Netanyahu gagal mulai trending di kalangan oposisi. Di sisi lain, pendukungnya menuntut aksi balasan keras. Negara dalam keadaan genting, tapi pemimpinnya terperangkap dalam keputusan tersulit sepanjang karir politiknya. Netanyahu duduk kembali. Wajahnya menegang. Lalu ia berkata pelan, kalau kita tidak membalas, mereka akan datang lagi. Dan lagi. Sampai tidak ada yang tersisa. Keputusan besar sedang diambil. Dan satu pilihan salah bisa mengubah sejarah. Untuk selamanya. Dunia tidak diam. Beberapa jam setelah Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal ke pusat komando Israel, dunia langsung bereaksi. Tapi, reaksinya terbelah. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB digelar. Negara-negara anggota berkumpul. Tapi bukan untuk mencari solusi cepat, melainkan untuk menunjukkan posisi politik mereka. Amerika Serikat langsung mengutuk keras tindakan Iran. Juru bicara Gedung Putih menyatakan, serangan langsung ke infrastruktur militer utama Israel adalah eskalasi besar. Kami berdiri bersama Israel. Tapi ketika ditanya apakah Amerika akan membantu Israel secara militer, jawaban mereka mengambang. Kami akan mengevaluasi langkah selanjutnya dengan sekutu kami. Rusia mengambil nada berbeda. Dalam pidatonya di hadapan PBB, perwakilan Moskow mengatakan, Israel harus bertanggung jawab atas tindakan agresif yang memicu respons Iran. Perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercapai jika satu pihak selalu bertindak seolah kebal hukum. Cina lebih tenang, tapi jelas tidak memihak Israel. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri. Penggunaan kekuatan harus dihindari. Penyelesaian harus dicapai lewat diplomasi. Uni Eropa terdengar gamang.
Sebagian negara mendukung Israel, sebagian lain memilih netral. Negara-negara Arab mayoritas memilih diam. Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir tidak memberi pernyataan resmi dalam 24 jam pertama. Beberapa media Arab bahkan menyambut serangan Iran sebagai keseimbangan baru. Israel makin terpojok. Selama ini mereka merasa punya jaringan aliansi kuat, tapi kali ini mereka merasa sendiri, ditinggalkan oleh negara sahabat, dan disorot oleh seluruh dunia. Media internasional ramai-ramai membahas satu isu. Apakah ini awal dari pergeseran kekuatan global di Timur Tengah? Amerika kehilangan dominasi moral. Rusia dan Cina semakin percaya diri. Iran, untuk pertama kalinya, berhasil melakukan serangan langsung tanpa mendapat serangan balik instan. Dan di tengah semua itu, dunia dibuat resah. Pasar saham goyah. Harga minyak melonjak. Investor militer bergerak. Beberapa analis geopolitik bahkan menyebut, kita tidak sedang berada di ambang perang dunia. Kita sedang berada di tengah persiapannya. Kutub global telah terbentuk, dan garis perangnya semakin jelas. Mossad bergerak, begitu lokasi serangan Iran diumumkan, dan target diketahui jatuh tepat ke pusat komando rahasia. Intelijen Israel langsung sadar, ini bukan serangan acak, ini presisi. Dan presisi seperti ini, butuh informasi dari dalam. 1 jam setelah ledakan, Kepala Mossad memerintahkan investigasi tertutup skala penuh. Target utamanya bukan Iran, tapi sistem internal Israel sendiri. Apakah ada pengkhianat? Apakah informasi bocor dari orang dalam? Atau apakah sistem digital mereka sudah diretas jauh-jauh hari? Dalam waktu 48 jam, lebih dari 60 personel militer dan sipil dipanggil untuk diperiksa. Sebagian berasal dari unit siber, sebagian lagi dari Komando Selatan, dan yang paling mencolok, 2 teknisi sipil dari sektor outsourcing teknologi. Intelijen mencurigai jalur informasi internal telah diretas melalui backdoor pada sistem komunikasi militer, bukan lewat satelit, bukan lewat satpam, tapi lewat firmware update biasa. Satu file update sistem ternyata mengandung skrip tersembunyi yang merekam posisi pusat kendali secara pasif selama 3 bulan. Semua data dikompresi, lalu dikirim dalam bentuk ping acak ke server luar negeri. Diam-diam. Mematikan. Lebih gila lagi, skrip itu hanya aktif jika pengguna melakukan akses spesifik. Misalnya membuka peta koordinasi drone atau logistik rudal. Itu artinya, pelakunya tahu sistem dalam Israel, tahu kebiasaan operator, tahu ritme perintah. Siapa yang tahu semua itu? Hanya orang dalam, atau agen bayangan. Mossad tidak menyebut nama, tapi rumor mulai menyebar. Satu mantan teknisi yang pernah belajar di Jerman, dilaporkan hilang beberapa minggu sebelum serangan terjadi. Paspor terakhirnya tercatat masuk ke Istanbul, dan dari sana jejaknya menghilang. Ada sesuatu yang besar terjadi, dan bukan hanya rudal yang menyusup ke Israel, tapi juga mata dan telinga. Para analis menyebut, serangan ini hanya mungkin terjadi jika Iran tahu pintu mana yang tidak dikunci, dan tampaknya mereka tahu terlalu banyak. Sekarang, bukan hanya serangan rudal yang ditakuti Israel, tapi pengkhianatan, sesuatu yang jauh lebih sulit dilawan, karena musuh dari luar bisa ditarget. Tapi musuh dari dalam, dia tahu kemana Israel akan menembak, dan memilih untuk berdiri di tempat yang tidak terlihat. Apa yang hancur di pangkalan Negev, bukan cuma tembok, bukan sekadar atap, bukan hanya ruang kendali atau tangki bahan bakar. Yang hancur adalah pusat kendali kekuatan militer Israel, jantung penghubung antar divisi, otak dari semua operasi garis depan. Dalam laporan resmi yang akhirnya dirilis 48 jam setelah serangan, tercatat 37 korban jiwa, termasuk 5 perwira senior, 19 tentara luka berat, 3 kendaraan tempur rusak parah, dan yang paling parah, kerugian data strategis yang tak bisa dihitung dengan angka. Satu sistem utama penghubung antara IDF dengan unit lapangan dinyatakan hilang. Server utama penyimpanan perintah operasional ikut meledak. Ratusan file rahasia, mulai dari posisi drone, sistem jamming, hingga konfigurasi Iron Dome di utara, tidak bisa dipulihkan. Israel
kehilangan kendali penuh atas separuh sistem militernya. Lebih dari itu, pusat logistik untuk operasi di Gaza, Lebanon Selatan, dan dataran tinggi Golan juga terdampak. Pasukan lapangan tidak mendapat perintah baru selama 9 jam. Operasi pengintaian drone dihentikan. Pengeboman terencana dibatalkan. Seluruh struktur komando terganggu. Koordinasi putus. Keputusan tertunda. Dan musuh melihatnya. Iran melihatnya. Hizbullah melihatnya. Bahkan kelompok milisi di Suriah dan Irak mulai memobilisasi. Karena dalam dunia militer modern, kerusakan bukan hanya soal fisik, tapi tentang kehilangan ritme, hilangnya momentum, dan kehilangan kemampuan untuk mengontrol. Salah satu sumber internal menyebut, kami seperti tubuh tanpa kepala. Semua pasukan siap, tapi tidak ada otak yang mengatur. Rakyat pun mulai sadar, serangan ini bukan cuma soal balas dendam Iran, bukan cuma aksi militer simbolik. Ini perang jaringan, perang kendali, perang hantu. Karena bagaimana mungkin negara sekuat Israel bisa lumpuh hanya oleh satu rudal? Dan jawabannya, bukan karena rudalnya, tapi karena tempat yang dihantam. Tempat paling vital, tempat yang tak boleh hilang, tapi sudah tidak ada lagi. Kerugian ini bukan sekadar ekonomi, bukan sekadar materi, tapi kerugian moral. Dan lebih buruk lagi, kerugian reputasi. Karena dunia melihat, musuh melihat, dan rakyat sendiri mulai bertanya, apakah kita benar-benar siap untuk perang skala penuh, kalau kita bahkan tak bisa mempertahankan pusat komando sendiri? Israel tidak tinggal diam. Setelah kehilangan pusat komando militer, setelah gagal mendeteksi rudal Iran, dan setelah dunia menuding bahwa mereka mulai kehilangan kendali, pemerintah mengaktifkan protokol siaga penuh. Nama operasinya belum diumumkan, tapi gerakannya jelas dan cepat. Di pangkalan udara Ramat David, belasan jet tempur F-35 Lightning II bersiap. Jet generasi kelima dengan kemampuan siluman, mampu masuk wilayah musuh tanpa terdeteksi radar. Jet ini bukan untuk defensif. Jet ini untuk menghajar balik. Di selatan, sistem rudal balistik Jericho 3 dilaporkan dalam posisi siaga. Ini bukan rudal biasa. Jangkauannya bisa menembus lebih dari 5.000 km. Kepalanya bisa diganti dengan hulu ledak konvensional, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kapal perang kelas SAR 6 bergerak ke Laut Tengah. Beberapa menuju ke barat, beberapa lainnya ke arah Teluk. Tujuannya tidak disebutkan secara resmi, tapi semua tahu, Israel sedang membangun tekanan. Netanyahu akhirnya bicara ke publik dengan nada datar tapi penuh api. Kami tidak memulai konflik ini, tapi kami akan mengakhirinya. Iran telah menyentuh garis merah, dan kami tidak akan tinggal diam. Pernyataan itu disambut sorak oleh pendukungnya, tapi juga kecemasan di dunia internasional. Karena saat Israel mengatakan akan membalas, mereka tidak main-main. Mossad disebut sudah menyusun daftar target strategis Iran, mulai dari pangkalan militer di Tabriz, fasilitas drone di Isfahan, hingga pusat pengembangan rudal di Qom. Israel punya dilema besar. Jika mereka menyerang langsung, Iran kemungkinan akan membalas. Jika mereka hanya menyerang proksi Iran, dunia akan menilai mereka lemah. Beberapa jenderal menyarankan serangan siber besar-besaran, menonaktifkan jaringan listrik, air, dan komunikasi Iran. Lainnya menyarankan operasi khusus, menyusup, membunuh diam-diam, lalu mundur. Tapi tekanan publik makin besar. Demo besar-besaran terjadi di Tel Aviv. Sebagian rakyat ingin balas dendam. Sebagian lainnya takut akan pecahnya perang skala penuh. Netanyahu hanya punya satu peluang, satu keputusan, untuk mengembalikan wibawa, atau membakar semuanya. Karena satu tembakan balasan dari Israel bisa berarti awal dari konflik terbuka di Timur Tengah. Dan mungkin lebih dari itu. Hari itu, dunia diam. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena semuanya baru akan dimulai. Setelah pusat kendali Israel hancur, setelah Iran mengakui serangan, setelah Netanyahu bersumpah akan membalas, dan setelah militer Israel mempersiapkan amunisi terakhirnya,
Dunia tahu, kita sedang berjalan menuju tepi jurang. Diplomasi mulai runtuh. Negosiasi tak lagi menarik bagi yang membawa senjata. Dan medan perang digital berubah menjadi medan perang nyata. Amerika Serikat menyatakan akan melindungi sekutu jika diserang. Iran menyatakan siap membalas dengan lebih dari rudal. China dan Rusia diam. Tapi diam mereka bukan karena setuju. Diam mereka adalah langkah mengatur napas sebelum bergerak. Sementara itu, di dalam Israel, masyarakat mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Serangan balasan, perang darat, atau serangan serentak dari banyak front. Bukan hanya dari Iran, tapi dari proksi di Lebanon, Suriah, dan bahkan Palestina. Di dunia intelijen, satu istilah mulai sering terdengar, multi-front war. Perang di banyak titik, dalam waktu bersamaan. Dan Israel mungkin belum pernah benar-benar siap. Beberapa jenderal NATO mulai berbicara, kalau satu misil lagi diluncurkan, ini bisa merembet ke pangkalan-pangkalan kami. Di sisi lain, beberapa analis mengatakan, dunia sedang berada di jam-jam awal sebelum krisis besar, dan siapapun yang menekan pelatuk selanjutnya akan dikenang dalam sejarah. Apakah ini akhir dari ketegangan? Ataukah ini pembuka dari perang dunia yang baru? Tidak ada yang bisa memastikan, karena kadang sejarah tidak ditulis oleh mereka yang bijak, tapi oleh mereka yang menembak duluan. Dan ketika langit dipenuhi suara drone, tanah bergetar oleh tapak tank, dan politik dibungkam oleh ledakan, maka satu dunia yang kita kenal selama ini bisa berubah selamanya. Jika kamu merasakan ketegangan nyata dari video ini, jika kamu peduli terhadap arah dunia yang makin panas, dan ingin terus update soal geopolitik dan konflik global terkini, klik like sekarang juga, dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena satu klik dari kamu bisa membantu jutaan orang menyadari apa yang sedang terjadi di balik layar dunia ini. Sampai jumpa di medan konflik selanjutnya, hanya di Militer Lokalan. Salam TTS, salam cerdas, dan jaga nalar di tengah kabut perang.